Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad malam Senin 5 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di Masjid As-Salam, Bandara Sepinggan, Kalimantan Timur. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum jamaah Masjid As-Salam yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita ingin membahas sebuah tema yang berkaitan dengan muamalah, hubungan antar sesama manusia, lebih tepatnya, lebih rincinya hubungan antar suami istri. Dan seperti biasa, saya sering menegaskan bahwa perkara muamalah adalah perkara yang sangat penting untuk diperhatikan, karena seorang muslim berhubungan bukan hanya dengan Allah tetapi juga dengan makhluk-makhluk Allah. Huququl adamiyyin mabniyatun 'alal musyahah. Hak antar sesama manusia dibangun di atas saling menagih, menuntut nanti di hari kiamat. Oleh karena itu, perkara-perkara yang berkaitan dengan muamalat seperti hubungan suami istri, hubungan orang tua anak, hubungan kerabat dengan kerabat, hubungan antara pemimpin dengan rakyat, hubungan tetangga dengan tetangga, maka ini adalah perkara yang penting untuk diperhatikan karena urusannya adalah keridhaan antara dua yang berhubungan. Kalau tidak, akan diselesaikan kelak di hari kiamat sampai semuanya mendapatkan haknya dan sampai yang menzalimi mendapatkan balasannya.
Tema kita yang kita angkat adalah kebalikan dari bulan yang lalu. Bulan yang lalu contoh suami yang apa? Bulan yang lalu suami yang zalim. Kemudian pada kesempatan kali ini adalah contoh istri yang durhaka. Dan sebelum kita masuk kepada contoh-contoh kedurhakaan seorang istri, maka di awal kajian ini saya ingatkan bahwa kajian ini ditujukan kepada istri, tetapi kajian ini adalah bagi istri-istri yang memiliki suami yang amanah, yang saleh, yang baik, bukan suami-suami yang zalim. Kedurhakaan istri akan menjadi sebuah kedurhakaan dan berdosa ditanggung oleh istri jika memang suaminya amanah, saleh, baik, bukan suaminya yang zalim. Suaminya memberi nafkah kepada istrinya, baik itu makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, untuk keperluan sehari-hari hidup bersama suaminya, atau suaminya adalah yang memberikan ajaran ilmu dan adab Islam, atau suaminya adalah yang senantiasa menjaga kesucian seorang istrinya, tidak membiarkan istrinya dinikmati oleh laki-laki yang bukan mahramnya, atau suaminya adalah yang senantiasa bermuasyarah bil ma'ruf, menggauli istrinya dengan yang baik, tidak sering marah tanpa sebab dan tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, berkata yang baik kepada istrinya, kemudian masuk rumah dengan salam, memuliakan istrinya, merawat istrinya saat sakit. Inilah yang akan kita bicarakan, istri-istri yang mempunyai suami seperti itu. Suami-suami yang saleh, yang baik, yang pantas memang untuk menjadi pemimpin rumah tangga. Maka apabila sang istri memiliki suami seperti itu, kemudian dia tetap melakukan perbuatan-perbuatan kedurhakaan, itulah yang dimaksud di dalam kajian ini. Bisa dipahami ya? Bukan berarti seorang istri melakukan sebuah kedurhakaan, tetapi kemudian karena memang suaminya zalim, seorang istri keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya karena memang suaminya suka memukulinya, maka jangan pernah berpikir kajian ini adalah kajian untuk suami-suami yang zalim. Kajian ini untuk suami-suami yang amanah, yang baik, yang saleh. Seorang istri, dia tidak peduli mengambil harta suaminya dan menjalankan harta suaminya sekehendaknya. Ini sebuah kedurhakaan asal hukumnya. Akan tetapi kemudian ternyata dilihat suaminya lah yang zalim. Suaminya bakhil, kikir, pelit, medit, engken, pamalar. Maka sang istri berhak untuk mengambil harta suami yang mencukupinya untuk bisa hidup di dunia. Seorang istri yang dia keluar rumah tanpa izin suaminya karena ingin bertemu dengan orang tuanya, dan sang suami memutuskan hubungan rahim antara anak perempuan yaitu istrinya dengan orang tuanya, maka pada saat itu suami yang seperti ini zalim. Bukan ini yang kita maksud. Istri-istri yang durhaka adalah ketika suami-suaminya amanah, ketika suami-suaminya saleh, baik. Sebagian suami kadang-kadang
mentang-mentang. Ayo, ingat ya, setelah kajian ini jangan jadi istri durhaka. Sedangkan dia sendiri adalah suami yang zalim. Paham ini? Bukan itu yang kita maksud. Ya, bukan itu yang kita maksud. Contoh misalkan seorang istri dia melakukan asal hukumnya adalah sebuah ketidaktaatan dan sebuah kedurhakaan. Akan tetapi kedurhakaan itu timbul karena memang kelakuan sang suami yang zalim, yang tidak saleh, yang tidak amanah dan tidak pantas untuk menjadi suami. Maka pada saat itu sang istri bisa dikategorikan bukan termasuk yang melakukan kedurhakaan kepada suaminya. Itu patut diperhatikan pada kesempatan kali ini sebelum saya memulai contoh-contoh istri durhaka. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Perhatikan baik-baik. Contoh pertama, istri durhaka adalah istri yang tidak taat kepada suaminya dalam perkara-perkara yang ma'ruf, yang baik, dianggap oleh syariat sebagai sesuatu yang baik. Sang suami memerintahkan istrinya untuk diam di rumah. Sang istri tidak taat, dia keluar rumah. Ini durhaka. Sang suami memerintahkan untuk istrinya memakai jilbab di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, terutama mungkin di hadapan keluarga-keluarga istri, tapi bukan mahram istri. Maka kemudian sang istri tidak taat. Ini adalah kedurhakaan seorang istri. Contoh, seorang suami memerintahkan istrinya untuk memakai pakaian yang sesuai dengan syariat, menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan, tidak tipis, tidak ketat, tidak memakai minyak wangi, tidak menyerupai pakaian laki-laki, tidak menyerupai pakaian wanita-wanita kafir, tidak pakaian yang indah menawan, yang menyebabkan pandangan laki-laki menoleh kepadanya, tidak pakaian yang mencolok. Kemudian dia tidak taat. Ini namanya contoh istri durhaka. Dan ketaatan istri terhadap suami adalah hak suami yang paling besar. Berarti kebalikannya, ketidaktaatan istri kepada suami dalam hal-hal yang dibenarkan oleh syariat adalah kedurhakaan yang paling besar. Ingat itu ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Ketidaktaatan seorang istri terhadap perintah-perintah suami, entah itu perintah yang dikerjakan atau larangan yang dijauhi, maka jika ketidaktaatan dilakukan oleh istri, ini adalah kedurhakaan istri yang paling besar. Kedurhakaan istri yang paling besar. Perhatikan yang menunjukkan akan hal ini, dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Imam Ahmad, dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyun nisa'i khair? Wanita mana yang paling terbaik? Salah satu sifat wanita terbaik adalah wa tuti'uhu idza amar. Wanita itu, istri itu mentaati suaminya jika suaminya memerintahkannya. Pemahaman balik, mafhumul mukhalafah, pemahaman kebalikan dari hadis ini, wanita paling buruk, paling durhaka adalah wanita yang tidak taat kepada suaminya
jika suaminya memerintahkannya. Wanita yang tidak taat kepada suaminya jika suaminya memerintahkannya kepada yang ma'ruf. Lihat lagi dalil yang lain, di antaranya adalah hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mastafadal mu'min ba'da taqwallahi azza wa jal khairan lahu min zaujatin salihah in amaraha ata'athu." Yang artinya tidak ada faidah yang didapatkan oleh seorang mukmin yang lebih baik setelah takwa kepada Allah kecuali istri yang salihah. Apa sifat istri yang salihah? In amaraha ata'athu. Jika suami memerintahkan istri tersebut, sang istri taat kepadanya. Pemahaman balik dari ayat ini berarti adalah tidak ada sesuatu yang paling buruk didapati oleh seorang mukmin kecuali mendapati istrinya yang tidak salehah. Apa tanda yang tidak salehah? Jika sang suami memerintahkan, dia tidak mau taat. Dia tidak mau taat. Dalil yang lain, hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Ibnu Hibban dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hassanat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhul jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti." Jika seorang perempuan salat 5 waktu, puasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, taat kepada suaminya, maka dikatakan kepada istri tersebut, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki, wahai sang istri. Pemahaman baliknya berarti jika seorang istri tidak taat kepada suaminya, maka diperintahkan dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada suami adalah hak paling besar yang dimiliki oleh istri, hak yang paling besar dimiliki oleh suami, dan kewajiban paling besar dikerjakan oleh istri. Bayangkan, sujud adalah ibadah paling agung yang keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sujud ibadah paling agung tidak diperbolehkan diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "La yasluhu li bashar an yasjuda li bashar, law saluha li basharin an yasjuda li bashar, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha min 'idhami haqqihi 'alaiha." Yang artinya tidak pantas seorang manusia sujud kepada manusia lainnya. Kalau ada pantas seorang manusia sujud kepada manusia lainnya, niscaya aku akan perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Karena saking besarnya hak suami terhadap istri. Sampai rumah, lakinya pada to dangare tau kadegam. Kemudian malam-malam sang suami main cat lawan perempuan lain selain istrinya. Maka kemudian sang istri menasehati dan mengatakan itu haram hukumnya. Maka sang suami mengatakan, sudah kada usah umpat urusan aku, ikam hanya taat saja. Nah, ini yang kita maksud. Paham ya? Memang wajib taat, tapi seorang suami tidak boleh zalim. Ingat tuh baik-baik. Karena saya yakin nih, menggebu-gebu nanti pulang ke rumah. Hayo ikam taat ikam. Ya, hati-hati kada taat.
Ya, ternyata suaminya selingkuh, tidak menafkahi, berkata kasar, berkata kotor, kekerasan, main tendang, banting, cekik. Ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, lihat sekarang besarnya taat kepada suami. Ya, besarnya taat kepada suami. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, bahwa Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, pernah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bercerita. Ata rajulun bibnati ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki, bapak-bapak membawa anak perempuannya menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berkata, "Inna ibnati hadhihi abad an tatazawwaj." Wahai Rasulullah, ini anak perempuanku enggan untuk menikah. Kalau di zaman sekarang, seorang bapak bawa anak perempuannya datang ke Ustadz. Ustadz, ini anak perempuanku tidak mau menikah. Jar Ustadz, lawan aku aja gin. Ya. Taib. Apa kata Rasulullah SAW? Ati'i abaki, taati bapakmu, wahai sang perempuan. Kemudian perempuan tersebut berkata, walladzi ba'atsaka bil haqq la atazawwaju hatta tukhbirani ma haqqaz zauj ala zaujatihi. Demi yang mengutusmu dengan kebenaran, demi Allah, aku tidak akan menikah sampai engkau memberitahukan kepadaku apa hak suami atas istrinya. Apa hak suami atas istrinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, haqquz zauj ala zaujati an law kanat bihi qarha falahasatha. Hak suami atas istrinya adalah jika sang suami memiliki luka koreng bernanah lalu dia jilat. Awin tathara min kharahu sadidan aw daman, atau keluar dari tubuh suami tersebut danah atau darah. Summa betala'athu, kemudian dia telan, ma'addat haqqahu. Ma'addat haqqahu, sungguh sang istri tersebut belum menunaikan hak suaminya. Ini menunjukkan besarnya hak suami bagi istri. Ini bukan berarti kalau pian berkorengan jilat sini. Lain. Ya, itu contoh saja maksudnya ya. Ini para ikhwah yang dirahmati Allah. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat baik-baik. Ancaman bagi istri yang durhaka saat dia tidak taat kepada suaminya. Di antaranya adalah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, salasatun. Jadi ini urusannya urusan kita dengan Allah nih. Kalau sang istri tidak taat kepada suaminya, membuat suaminya murka, maka urusannya bukan hanya istri dengan suami, tetapi istri dengan Allah. Pengaruhnya begitu. Lihat baik-baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis dari riwayat Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Thalathatun la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihinna shibran." 3 orang yang tidak terangkat salat mereka dari atas kepala mereka walaupun sejengkal. Sejengkal itu 23 cm. Tidak akan diangkat salatnya kepada Allah Subhanahu wa taala walau sejengkal. Siapa mereka? Salah satunya adalah wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhid. Seorang istri masuk kepada malam hari dan di malam hari tersebut sang suami marah kepada istrinya akibat sang istri tidak taat kepada suaminya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan hak suami untuk ditaati lebih tinggi dibandingkan hak orang tua istri untuk ditaati.
Ketika seorang anak perempuan sebelum menikah, dia wajib taat kepada orang tuanya. Ketika seorang anak perempuan sudah menikah, kewajiban taatnya berpindah dari orang tuanya ke suaminya. Kedudukan suami lebih tinggi untuk ditaati oleh seorang istri dibandingkan kedudukan orang tua istri untuk ditaati daripada suaminya. Apa dalilnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah? Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 34. Fas-salihat qanitat hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita-wanita yang salihah adalah wanita-wanita yang qanitat, yaitu taat kepada Allah dan kepada suaminya. Coba perhatikan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, dalam kitab Majmu' Fatawa. Beliau mengatakan, yaqtadi wujubu ta'atiha li zawjiha mutlaqan. Ini ayat mengakibatkan wajibnya seorang istri taat kepada suaminya secara mutlak min khidmah, yaitu berbakti kepadanya, mengurusnya. Dan saya pesan kepada ibu-ibu, sesuatu yang paling tidak disukai oleh suami adalah ketika suami minta dicarikan sesuatu, maka sang istri jawabnya cari sorang. Ini paling gak suka tuh. Yang mana ya kaos kaki abah yang ada tulisannya di atas itu? Cari sorang sana. Itu durhaka. Karena ada bapak-bapak, hayo ikam. Ya. Hanya tahu sekalinya ilmunya bapak-bapak nih. Hadangi kamu kena di rumah. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa pelayanan kepadanya. Wasafarin ma'ah, bersafar bersamanya, wa tamkinin lah, dan diam bersamanya, wa ghairi dzalika kama dallat alaihi sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadithi al-Jabalil Ahmar wa fi sujud wa ghairiha. Sebagaimana ditunjukkan oleh hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam kisah gunung yang merah dan tentang hadis sujud yang saya sebutkan tadi. Kama tajibu ta'atul walidain, sebagaimana dahulu dia wajib taat, sang istri, sang anak-anak perempuan ini wajib taat kepada kedua orang tuanya. Fa inna kulla ta'ah kanat lil walidaini intaqalat ila zauj. Setiap ketaatan yang dulunya untuk orang tuanya berpindah kepada suaminya. Walam yabqa lil abawaini 'alaiha ta'ah. Tidak tersisa ketaatan apapun untuk orang tuanya. Tilka wajabat bil arham wa hadhihi wajabat bil uhud. Mungkin orang heran, kenapa Ustaz? Ini kan orang tua. Karena kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, ini taat kepada orang tua wajib karena ada hubungan rahim, dia orang tua kita. Tetapi yang ini taat kepada suami, kenapa? Karena ini taatnya atas kesepakatan yang kokoh. Atas kesepakatan, perjanjian yang kokoh lebih kuat dibandingkan hubungan rahim. Paham ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Walaisa 'alal mar'ah ba'da haqqillah wa rasuli aujab min haqqiz zauj." Tidak ada atas kewajiban atas seorang perempuan setelah dia menunaikan hak Allah dan Rasulnya lebih wajib daripada menunaikan hak suami. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana ada hadis yang lebih rinci, tapi hadisnya lemah, makanya saya undurkan penyebutannya. Tapi sebagai sebuah penyebutan diperbolehkan. Hadisnya lemah. Diriwayatkan oleh Imam Hakim, dan Imam Hakim mengatakan hadisnya sahih, tetapi Imam Al-Albani rahimahullah mengatakan hadisnya lemah.
Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau bercerita, "Sa'altu Rasulullah ayyun nasi a'zamu haqqan 'alal mar'ah." Wahai Rasulullah, manusia mana yang paling besar haknya atas perempuan? Seorang perempuan wajib melaksanakan hak yang paling besar untuk siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Zaujuha," suaminya. Kemudian beliau ditanya lagi, fa ayyun nasi a'zamu haqqan 'ala rajul. Adapun laki-laki, siapa orang yang paling mempunyai hak paling besar atas seorang lelaki? Ummuhu, ibunya seorang lelaki tersebut. Nah, ini ahibati fillah, afanillahu ayyakum. Itu adalah contoh pertama kedurhakaan istri. Istri yang tidak taat kepada suaminya dalam hal-hal yang ma'ruf. Karena kalau seandainya hal-hal yang maksiat tidak boleh taat sang istri. Ya, seperti misalkan diperintahkan untuk bersalaman dengan tamu laki-laki suami yang bukan mahram. Kemudian diperintahkan untuk memakai minyak wangi, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram karena mungkin urusan perkumpulan di kantor, tidak boleh taat. Yang kedua, contoh kedurhakaan istri yang kedua adalah tidak mau tinggal bersama suami setelah menikah. Dan ini banyak kejadian divorce, cerai, gara-gara sang anak perempuan tidak mau tinggal ikut bersama suami. Sebagai pengetahuan, sang istri ikut bersama suami itu kebiasaan para nabi. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Falamma qada Musal ajala wa sara bi ahlihi." Ketika Nabi Musa alaihissalam telah sampai kepada batasnya, kemudian beliau berjalan dengan istrinya. Surat Al-Qasas ayat 29. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ketika menafsiri ayat ini beliau mengatakan, fihi dalil ala anna ar-rajula yadhhabu bi ahli haitsu syaa lima lahu 'alaiha min fadl qawamah. Di dalam ayat ini, surat apa tadi? Al-Qasas ayat 29. Di dalam ayat ini terdapat dalil bahwa seorang lelaki berhak untuk membawa istrinya kemanapun dia inginkan. Karena dia memiliki kepemimpinan. Dia memiliki kepemimpinan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Tempatkanlah istri-istri kalian di rumah-rumah kalian yang kalian siapkan sesuai dengan kemampuan kalian. Sering pertanyaan timbul, Ustadz, kata sang perempuan, ibu saya kalau saya minta izin untuk ikut suami sakit. Ya. Dan ibu saya kalau seandainya saya tinggal sakit. Maka jawabannya, jika sang suami meminta agar tinggal berpisah dengan ibu kandung, kemudian tinggal di daerah yang sudah disediakan oleh suami rumah di situ, wajib seorang istri ikut suaminya. Wajib seorang istri ikut suaminya. Taib, ibu kandung bagaimana? Banyak keluarga-keluarga si ibu ini. Ya, banyak dari keluarga-keluarga si ibu ini. Kalau seandainya tidak ada, baru dibicarakan dengan sang suami. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Yang ketiga, contoh kedurhakaan istri adalah berpuasa tanpa izin, berpuasa sunnah tanpa izin suaminya. Subhanallah ya.
Puasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika dia hukumnya sunnah, maka kalah dengan hukumnya yang wajib, yaitu mentaati suaminya. Kenapa demikian? Perhatikan perkataan Imam An-Nawawi, ulama Islam abad ke-7 Hijriah, bermadzhab Syafi'i. Beliau berkata di dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim, yang dinukil oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari. Beliau mengatakan wa sababu hadza tahrim anna lizauj haqqal istimta' biha fi kulli waqt. Sebab diharamkannya suami berpuasa diharamkannya istri berpuasa sunnah tanpa izin suaminya, karena sang suami berhak untuk menikmati istri di setiap waktu. Menikmati istri di setiap waktu. Wa haqquhu wajibun 'alal fawr fala yafutuhu bitatawwu' wala biwajibin 'alat tarakhi. Dan hak suami wajib untuk dilaksanakan segera. Tidak boleh nunaikan sunnah dulu. Tidak boleh. Mungkin sang istri akan berkilah, ya Ustaz, kan sebentar aja saya, nanti malam juga bisa. Saya ingin puasa sunnah, nanti malam juga bisa. Maka kita katakan hak suami wajibun 'alal faur, wajib dikerjakan segera. Dan mengalahkan kedudukan amalan sunnah. Mengalahkan kedudukan amalan sunnah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lihat perkataan beliau, wa idza arada al-istimta'a biha jaza wa yufsidu saumaha. Ya, artinya jika seorang suami ingin menikmati istrinya dalam keadaan sang istri sedang berpuasa sunnah, maka boleh dia gauli istrinya. Boleh sang suami merusak puasa istrinya yang sunnah tadi. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, kalau puasa sunnah tidak boleh kecuali dengan izin suaminya, karena suami mungkin menginginkan untuk menikmatinya pada saat dia berpuasa. Maka bagaimana kalau sholat sunnah? Sholat sunnah, ba'diyah, qabliyah. Sang suami lagi handak. Apakah disamakan hukumnya dengan puasa? Maka jawabannya lihat perkataan Al-Mulla Ali Al-Qari' dalam kitab beliau Mirqatul Mafatih Syarh Mishkatil Masabih. Wa innama lam yulhaq bis-shaum fi dzalika salat at-tatawwu' liqasri zamaniha. Maka tidak disamakan hukum puasa sunnah istri dengan sholat sunnah istri, karena sholat sunnah bisa segera dilaksanakan. Cuma beberapa menit, hadangi dulu, hadangi dulu. 2 menit aja. Ya. Tapi kalau puasa sunnah lama, berjam-jam. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la yahillu lil mar'ah, tidak halal bagi seorang istri, tidak halal berarti haram. Antasuma, dan tidak hal bagi seorang istri untuk berpuasa. Wa zaujuha syahidun illa biidznih. Dan suaminya ada di rumah, hadir, tidak safar, kecuali sang istri diizinkan oleh suaminya. Kecuali sang istri diizinkan oleh suaminya. Dan ini hadis ada sebabnya. Ada seorang istri dari Safwan bin Mu'attal, istri dari seorang sahabat laki-laki Rasul sallallahu alaihi wasallam namanya Safwan bin Mu'attal, mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, Safwan bin Mu'attal yufattiruni idza sumtu. Safwan bin Mu'attal ini sering merusak puasa saya. Saya sedang puasa sunnah, diajak bergaul.
diajak bergaul. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, datanglah Sofwan bin Mu'attal. Kata Sofwan bin Mu'attal, yufattiruni idza sumtu fa innaha tantaliqu fatasum wa ana rajulun syaf fala asbir. Adapun perkataan istriku, aku sering merusak puasa istriku yang sunnah, maka aku adalah laki yang masih muda, aku tidak sabar. Nah, ini hati-hati ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan Allah. Semenjak itu Rasulullah SAW bersabda, la tasumu imra'ah illa bi izni zaujiha. Tidak boleh seorang perempuan berpuasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Nah, tapi para ikhwah, kalau seandainya puasa wajib Ramadan qadha puasa wajib Ramadan, karena mungkin istrinya haid, dia ingin berpuasa membayar hutang haidnya. Bolehkah sang suami untuk membatalkan puasa qadha wajib Ramadan tersebut? Maka jawabannya adalah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa al-qiyamu bil wajib muqaddam 'ala al-qiyami bil tatawwu'. Menunaikan yang wajib, yaitu puasa, mengqadha puasa Ramadan, lebih didahulukan dibandingkan menunaikan puasa sunnah. Berarti caranya bagaimana? Lebih baik sang istri mengakhirkannya sampai kepada bulan Sya'ban sebelum Ramadan tahun kena. Berarti tetap dilayani. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha, in kana la yakunu alai siyam Ramadan fala astati'u an aqdiyahu hatta ya'tiya Sya'ban. Jika aku punya puasa bulan Ramadan hutang, maka aku tidak sanggup untuk mengqadhanya sampai datang Sya'ban sebelum Ramadan selanjutnya. Kenapa? Karena aku sibuk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ibu-ibu terutama. Ibadah seseorang perempuan tidak akan bermanfaat dengan kemurkaan suami yang saleh. Saya ulangi, ibadah seorang perempuan tidak akan bermanfaat saat suami yang saleh marah, murka kepada istri tersebut. Nah, yang ketiga, contoh kedurhakaan istri adalah tidak keluar rumah. Yang keempat apa ketiga? Keempat, contoh kedurhakaan istri yang keempat adalah tidak mengizinkan seorang pun masuk ke dalam rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Seorang pun, baik itu laki-laki atau perempuan, baik itu kerabat suami atau kerabat istri, bahkan sampai orang tua istri. Berat ya? Sampai orang tua istri. Kalau seandainya suaminya tidak mengizinkan, maka tidak boleh masuk ke dalam rumah suaminya. Ya, jangan macam-macam ini para perempuan. Dan ingat sekali lagi, ini bukan dalam rangka durhaka kepada orang tua. Tetapi ini adalah ketika sang suami amanah, saleh, baik kepada istrinya. Apa dalilnya? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir, dan hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Dari Tamim ibn Salamah, beliau bercerita. Tamim bercerita, aqbala Amr ibn As ila baiti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu fi hajah, falam yajid Aliyan. Suatu ketika Amr bin As pergi ke rumah Ali bin Abi Thalib. Amr bin As sahabat Rasulullah SAW pergi ke rumah Ali bin Abi Thalib. Kemudian Amr bin As tidak mendapati Ali bin Abi Thalib dalam rumahnya. Lalu dia pulang. Kemudian pada suatu waktu datang lagi, belum dapat juga, pulang lagi. Dilakukan oleh Amr bin As seperti itu 2 kali sampai 3 kali.
pada waktunya Ali bin Abi Thalib mendatangi Amr bin As. Amastatata idza kanat hajatuk ilaiha an tadkhul? Wahai Amr bin As, kenapa engkau enggak masuk ke rumah saja? Kalau memang punya keperluan untuk orang yang ada di dalam rumah. Meskipun aku tidak ada, kenapa engkau tidak masuk saja? Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, nuhina an nadkhula alaihinna illa bi idzni azwajihinna. Kita dilarang. Siapa kita di sini? Para sahabat. Dilarang. Siapa yang melarang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilarang untuk masuk ke rumah-rumah yang di situ ada istri-istri, perempuan-perempuan, kecuali dengan izin suaminya. Kecuali dengan izin suaminya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la yahillu lil mar'ah, tidak halal bagi perempuan, berarti haram, an tasuma wa zawjuha syahid illa bi'idzni wa la ta'dzan fi baiti illa bi'idzni. Tidak halal bagi perempuan untuk mengizinkan masuk ke dalam rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Di dalam riwayat Muslim ada tambahan wahwa syahid illa biidznih. Dan suaminya ada di dalam rumah kecuali dengan izin suaminya. Tidak boleh bagi istri memasukkan seorang ke dalam rumah suaminya dan suaminya ada di tempat kecuali dengan izin suaminya. Taib. Kalau begitu, kalau suaminya sedang safar, tidak di dalam rumah, bolehkah sang istri menerima tamu? Maka jawabannya tetap tidak diperbolehkan. Kenapa demikian? Karena di sana ada hadis yang lebih umum. Tidak boleh mengizinkan seorang pun kecuali dengan izin suaminya. Baik suaminya ada di tempat atau suaminya sedang safar, maka tidak boleh kecuali dengan izin suaminya. Kemudian seperti yang sudah saya ungkap tadi, bahwa siapapun tidak boleh diizinkan. Baik itu lelaki yang bukan mahram, atau perempuan, atau seorang pun dari mahram istri, semuanya tidak boleh masuk. Karena umum, siapapun kecuali dengan izin suaminya. Dan ini perkataan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau mengatakan wal mukhtar anna ma'nahu alla ya'dhanna li ahadin takrahuna fi dukhuli buyutikum wal julusu fi manazilikum sawa'un kana al ma'dhunu lahu rajulan ajnabiyan aw imra'atan aw ahadan min maharimi zaujah fannahyu yatanawalu jami' dzalik. Baik yang dilarang oleh suami itu adalah laki-laki yang bukan mahram atau perempuan atau seorang pun dari mahram istri. Kenapa? Karena larangan mencakup seluruhnya, umum. Jika suami mengatakan si fulan gak boleh masuk, si fulan gak boleh masuk, si fulan gak boleh masuk, maka sang istri tetap tidak diperbolehkan untuk mengizinkan seorang yang dibenci oleh suami untuk masuk ke dalam rumahnya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kisah yang menarik disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar Alamin Nubala. Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sakit keras, sakit yang beliau setelah itu meninggal. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah mempunyai sesuatu antara beliau dengan Fatimah. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ingin minta halal. Nah, ini adab dari seorang muslim yang pernah berseteru, minta halal, minta ridha. Kemudian beliau meminta izin kepada suaminya, kepada Fatimah, untuk menemui Fatimah dan minta ridha dan halalnya. Apa kata Fatimah? Atuhibbu an adzanalah, wahai suamiku Ali bin Abi Thalib, apakah engkau suka aku mengizinkan Abu Bakar As-Siddiq masuk menemui aku? Kata Ali bin Abi Thalib, iya, na'am. Kata Imam
Az-Zahabi rahimahullah, amilatis sunnah radhiyallahu anha falam ta'dhan fi baiti zawji illa bi amrih. Sungguh Fatimah radhiyallahu anha telah mengamalkan sunnah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau tidak mengizinkan seorang pun masuk ke dalam rumah suaminya kecuali dengan izin dan perintah siapa? Suami. Dan ini para ikhwah, kalau seandainya dijaga, niscaya jarang perselingkuhan. Sekarang di zaman modern ini, kalau tadi kan urusannya rumah, di zaman sekarang bukan hanya rumah bisa kita ambil pelajarannya. Tidak mengizinkan seorang istri berhubungan, masuk ke dalam grup, di situ laki-laki perempuan, apalagi itu grup reuni TK, reuni SD, ya, itu penyebab selingkuh. Itu penyebab apa? Perselingkuhan. Kalau seandainya di dalam hadis tidak diperbolehkan seorang perempuan memasukkan seorang pun ke dalam rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya, maka di zaman modern ini seorang istri tidak diperbolehkan untuk memasuki grup-grup WhatsApp, perkumpulan-perkumpulan online, ataupun berhubungan secara online dengan seorang lelaki tanpa izin siapa? Suaminya. Nah, ini para ikhwah. Lalu bagaimana lagi kalau seandainya bukan hanya sekedar cat-catan, tetapi menjual diri. Saya sering katakan di dunia anak-anak muda sekarang, hati-hati anak-anak perempuan Anda. Tanya baik-baik, tanya dengan santun. Nak, kamu tidak mengerjakan seperti ini kan nak? Kita enggak tahu apa yang Allah ujikan kepada keluarga kita. Anak perempuan yang sudah punya handphone pribadi, kemudian internet jalan terus tanpa batas, punya kamar pribadi, kamar mandi di dalam kamar, apabila makan tinggal pesan online, tidak pernah keluar kamar, hati-hati. Mungkin dia mempunyai real life dan alter life. Real life mungkin anak perempuan kita keluar berjilbab, menutup aurat. Alter life, alternatif hidupnya di kamar dia menjual pantatnya, goyangannya, payudaranya, dan sekarang langsung masuk ke dalam rekeningnya tanpa diketahui oleh orang tuanya. Lebih baik Anda capek di dunia dibandingkan Anda capek kelak berurusan dengan Allah tentang keluarga perempuan Anda. Ini yang bisa saya sampaikan. Kita lanjut setelah salat Isya. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kemudian contoh istri yang durhaka yang keenam adalah yang kelima ya. Yang kelima adalah berbicara dengan seorang lelaki yang bukan mahramnya tanpa izin suaminya. Berbicara dengan seorang lelaki yang bukan mahramnya tanpa izin suaminya. Dalam sebuah perkataan dari sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, disebutkan dari kitab Makarimul Akhlaq yang ditulis oleh Al-Kharaiti, bahwa menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, berkata, "Naha an tukallaman nisa'u yani fi buyutihinna illa bi idzni azwajihinna." Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
melarang untuk para istri-istri dibicarai di dalam rumah-rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Kalau kita di zaman sekarang, maka bukan hanya sekedar lingkupan rumah, akan tetapi juga semua alat-alat dan cara-cara seorang manusia zaman sekarang berkomunikasi. Maka termasuk kedurhakaan seorang istri terhadap suaminya adalah berbicara dengan seorang lelaki yang bukan mahramnya, baik melalui kehidupan nyata ataupun kehidupan melalui hubungan media sosial, kecuali dengan izin suaminya. Dan ini kalau diterapkan, niscaya akan jauh perselingkuhan. Niscaya akan jauh dari ketidakharmonisan di antara suami istri. Lihat penjelasan Imam Al-Munawi rahimahullah, ulama Islam abad ke-11 Hijriah, wafat pada tahun 1035 Hijriah dari Mesir. Beliau mempunyai kitab Faidul Qadir. Beliau mengatakan li'annahu madhinnatun wuqu'il fahishah bitaswil syaitan. Karena seorang istri berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya tanpa izin suaminya adalah sebuah sangkawaksa, sebuah hal yang bisa disangkai terjadinya perbuatan fahisyah dengan bisikan syaitan. Dan itu sering terjadi. Kok saya ngobrol sama laki-laki ini lebih enak dibandingkan suami saya. Dan itu bisikan syaitan. Kok dia lebih mau ngobrol dengan saya dibandingkan dengan suami saya. Maka itulah bisikan syaitan. Oleh karena itu Islam menutup pintu itu agar tidak terjadi fahisyah. Seorang istri diharamkan untuk berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya kecuali dengan izin suaminya. Kemudian yang keenam, kedurhakaan istri adalah ketika keluar rumah tanpa izin suaminya, meskipun dalam rangka ibadah. Keluar rumah, seorang istri keluar rumah tanpa izin suaminya, meskipun dalam rangka ibadah, menuntut ilmu, pergi ke rumah orang tua, dan seterusnya. Lihat perkataan dari Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, walizawji man'uha minal khuruji min manzilihi ila ma laha minhu buddun. Seorang suami berhak melarang istrinya untuk keluar dari rumah suami kepada tempat yang semestinya dia pergi ke sana. Sawa'un aradat ziyarata walidayha, baik itu ketika sang istri ingin menziarahi kedua orang tuanya, au iyadatiha, atau mengunjungi kedua orang tuanya, au hudura janazati ahadihima, atau menghadiri jenazah salah seorang dari kedua orang tuanya. Allahu akbar. Harus dengan izin suami. Imam Ahmad rahimahullahu taala berfatwa fi imra'atin laha zaujun wa ummun maridah, tentang seorang perempuan yang mempunyai suami dan perempuan ini mempunyai ibu yang sedang sakit. Perempuan punya suami dan ibunya sedang sakit. Ibu istri ini sedang sakit. Apa kata Imam Ahmad rahimahullah? Ta'atu zawjiha aujabu 'alaiha min ummiha illa an ya'dzana laha. Mentaati suaminya lebih wajib atas istri dibandingkan ketaatan kepada ibunya, kecuali jika diizinkan oleh suaminya. Ini perkataan para ulama rahimahullahu ta'ala.
Kemudian disebutkan oleh Imam Ibnu Battah di dalam kitab beliau Ahkamun Nisa, sebuah riwayat an Anas, bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, anna rajulan safar wa mana'a zaujatahu minal khuruj. Ada seorang suami pergi bersafar dan dia melarang istrinya untuk keluar dari rumahnya. Famarida abuha, lalu ibu sang istri ini sakit, bapak sang istri ini sakit. Fasta'dzanat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi iyadati abiha. Maka sang istri ini minta izin bukan kepada suaminya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bisa menjenguk bapaknya yang sedang sakit. Istri minta izin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bisa menjenguk bapaknya yang sedang sakit. Karena waktu itu komunikasi tidak ada. Suaminya di dalam safar, susah untuk dikomunikasi. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillah wa la tukhalifi zaujaki." Bertakwalah engkau kepada Allah, jangan selisihi suamimu. Famata abuha, lalu sang bapak dari si perempuan ini meninggal. Fasta'dzanat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi huduri janazatih. Lalu dia minta izin lagi untuk menghadiri jenazah bapaknya. Faqala laha, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada perempuan tersebut, "Ittaqillah wa la tukhalifi zaujaki." Takutlah kepada Allah, jangan selisihi suamimu. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inni qad ghafartu laha bi ta'ati zaujiha." Sungguh aku telah ampuni dosa-dosa istri tersebut disebabkan ketaatannya kepada suaminya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati, jangan sampai seorang istri keluar rumah tanpa izin suaminya, meskipun itu untuk ibadah kepada Allah. Contoh untuk salat berjamaah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tamna'u ima Allah masajidallah." Janganlah kalian larang istri-istri kalian pergi ke masjid-masjid Allah untuk salat berjamaah. Ini menunjukkan tetap dengan izin suami untuk keluar rumah. Tetap dengan izin suami untuk keluar rumah. Ini kadang-kadang ada para ikhwan, dan saya dapati kasus nyata. Suaminya bercerita di hadapan istrinya kepada saya, "Ustaz, saya ini punya istri. Istri saya adalah pegawai di sebuah instansi resmi di pemerintahan. Dia sudah dapat jabatan, dapat gaji yang mencukupi. Lalu saya sebagai suami ingin dia di rumah. Karena ketika dia keluar rumah, dia bekerja tentunya dengan pakaian yang serba indah, bau wangi, sedangkan kami berdua sudah ngaji. Ketika di kantor ketemu dengan laki-laki yang bukan mahramnya, saya ingin istri saya di rumah. Maka saya minta kepada dia agar berhenti. Maka kata sang istri, saya mau berhenti, tetapi pensiun saya masih lama. Bisa enggak engkau bayar semua gaji saya? Ini kejadian nyata nih. Lalu saya hitung. Ternyata keluar angka 1,5 miliar. Gajinya sampai dia apa? Dia pensiun. Dan saya kasih cash waktu itu. Nih 1,5 miliar. Berhenti sekarang. Tetap enggak mau. Berarti bukan urusan dapat gaji atau tidak, urusan ingin keluar rumah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Diamlah kalian wahai perempuan di rumah-rumah kalian. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa buyutuhunna khairul lahunna." Rumah-rumah perempuan lebih baik bagi mereka dibandingkan masjid-masjid Allah untuk sholat di dalamnya.
Bahkan lebih baik daripada masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk salat di dalamnya. Nah ini. Jadi urusannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang bukannya perempuan tersebut menginginkan dunia, tetapi memang ingin keluar rumah, dan itu adalah bisikan syaitan. Itu adalah bisikan syaitan kepada seorang perempuan. Baik. Kemudian ada perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini bagi perempuan yang sering keluar rumah tanpa izin suaminya. Ancamannya disebutkan oleh Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Idza kharajatil mar'ah min darihi bighairi idnih fala nafaqata laha wala kiswah. Jika seorang perempuan keluar dari rumah suaminya tanpa izin suaminya, maka tidak ada nafkah apapun untuk istri tersebut, tidak ada pakaian apapun untuk istri tersebut. Ini adalah hukuman bagi seorang istri yang keluar rumah tanpa izin suaminya. Ini tentunya jika suaminya saleh, jika suaminya amanah, baik, bukan suaminya yang zalim. Kemudian lihat lagi perkataan beliau, la yahillu lizaujah an takhruja min baitiha illa biidznih. Tidak halal bagi istri untuk keluar dari rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Wala yahillu li ahadin an ya'khudhaha ilaih. Tidak boleh, tidak halal seorang pun untuk mengambil istri tersebut kepadanya. Wa yahbisha an zaujiha, dan menahan dari suaminya, tak boleh. Misalkan ada bapaknya ngambil anak perempuannya dan menahan dari suaminya, enggak boleh. Sawaun kana dzalika likauniha murdi'an aw likauniha qabilah. Baik itu karena dia adalah seorang yang wanita yang menyusui atau seorang wanita yang menemui, aw ghairi dzalika minas sina'at, atau hal-hal lain yang memang perempuan tersebut bekerja padanya. Wa idza kharajat min baiti zawjiha bighairi idzni kanat nashizatan 'asiyatan lillahi wa rasulih mustahiqqatan lil 'uqubah. Jika seorang istri keluar dari rumah suaminya tanpa izin suaminya, maka berarti dia telah melakukan nusyuz. Nusyuz artinya lancang, melanggar suami, tidak taat, bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, berhak untuk dapat hukuman. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedurhakaan selanjutnya yang dimiliki oleh sang istri adalah ketika sang istri tidak menjaga harta suaminya, menghamburkan harta suaminya. Bahkan seorang istri termasuk adab, lihat perkataan saya, termasuk adab bagi seorang istri saat bersedekah, berinfak, menjalankan harta dirinya, diri sang istri. Termasuk adab dia memberitahukan dan minta izin kepada suaminya, meskipun tidak wajib. Termasuk adab. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajuzu limra'ah atiyatun illa biizni zaujiha. Tidak boleh seorang perempuan memberikan sebuah pemberian kecuali dengan izin suaminya. Ustaz, kalau itu hartanya sang istri bagaimana? Adabnya minta izin. Adabnya apa? Minta izin. Dalam riwayat yang lain, la yajuzu limra'atin amrun fi maliha illa idza malaka zawjuha ismatuha. Tidak boleh seorang perempuan untuk melakukan sebuah perkara pada harta istri. Tidak boleh seorang istri melakukan sebuah perkara pada hartanya yang istri tersebut masih memiliki suami,
kecuali dengan izin suaminya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, kedurhakaan istri. Oh, Ustaz, malam ini banyak Ustaz. Kemarin kezaliman suami cuma sedikit. Ini kedurhakaan istri kok banyak. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang selanjutnya adalah termasuk kedurhakaan istri adalah minta sesuatu yang di luar kesanggupan suami. Minta sesuatu yang di luar kesanggupan suami, terlalu memberatkan sang suami. Contoh, lihat Rasulullah SAW terhadap istri-istrinya dan bagaimana sikap istri-istrinya kepada Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Ma syabi'a alu Muhammadin min khubzin sya'irin yaumaini mutatabi'ain hatta qubida Rasul sallallahu alaihi wasallam." Tidak pernah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenyang dari roti yang terbuat dari gandum yang halus 2 hari berturut-turut sampai dicabut nyawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dicabut nyawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Istri Nabi bercerita tidak pernah istri-istri Nabi kenyang dari roti yang terbuat dari gandum yang halus 2 hari berturut-turut. Dan mereka sabar akan hal itu. Dalam riwayat yang lain, bahwa riwayat Bukhari juga, Aisyah radhiyallahu anha bercerita. Kata Aisyah, perhatikan ibu-ibu, saudari-saudari, terutama yang kita di zaman sekarang semuanya diukur dengan duit. Ya, dengan duit. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Inna kunna lananzuru ilal hilal, thumma al-hilal, thumma al-hilal. Thalathatu ahillah fi syahrain." Kita melihat bulan purnama, 3 bulan purnama, 2 bulan. 3 bulan purnama, 2 bulan. Maksudnya kita melihat 2 bulan setengah berarti. Wa ma uqida fi abyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nar, dan tidak dinyalakan api di rumah istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 2 bulan setengah, 3 purnama. Lalu Urwah bin Zubair, keponakannya Aisyah radhiyallahu anha, bertanya, "Ya khalah, fama kana ya'ishukum?" Wahai bibiku, lalu apa yang kalian bisa makan pada waktu itu? Dan ingat, Aisyah, umur beliau saat Nabi Muhammad SAW wafat itu umur 18 tahun. Wanita yang mungkin di zaman sekarang susah untuk diajak prihatin. 18 tahun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, umur Aisyah radhiyallahu anha 18 tahun. Jar suami malam ini, tuh dengari. Jangan pina minta macam-macam. Ya, mie instan sebuting gin, cukup sehari semalam. Nah, ini tidak benar ini. Ya. Kita berbicara sering dari awal, saya ulangi bahwa kedurhakaan istri ini pantas memang durhaka jika suaminya saleh, amanah, tidak zalim. Lalu Aisyah bercerita, al-aswadan at-tamr wal ma'. Cuma 2 hal yang hitam, kurma dan air. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama sekali lagi di zaman sekarang seorang perempuan sangat disuguhkan pemandangan di media sosial dengan sifat hidup hedonis. Harus semuanya high class. Derajat yang tinggi, dari mulai pakaian, alat komunikasi, tempat tinggal, sampai aksesoris, jam tangan, kemudian tas, apalagi tas nih. Saya ini 1,5 miliar. Saya diceritakan oleh kawan saya,
Al-Ustaz Al-Fadhil, kawan saya karena Allah, Ustaz Al-Fadhil Abu Abdul Muhsin Firanda Andirja hafizahullah ta'ala. Saya pernah ke Eropa, Din. Dikasih tas kecil 1,5 M oleh panitia. Saya bilang, Pak, enggak perlu ini. Kalau 1,5 M bisa bikin saya bahagia, mungkin. Ingat baik-baik para ikhwah. Merasa bahagia bukan merasa senang bukan berarti menjadi bahagia. Saya ulangi. Merasa senang bukan berarti menjadi bahagia. Senang punya rumah megah, senang punya mobil-mobil mewah, motor-motor besar, senang punya perhiasan emas, perak, harta melimpah ruah, senang. Tetapi apakah menjamin kebahagiaan? Tidak. Buktinya yang hartanya melimpah ruah, semuanya bisa dia makan, bisa dia pakai, kemana saja di liburan dia bisa. Tetapi dia mencari kebahagiaan melalui minuman keras, narkoba, dan seterusnya. Merasa senang bukan berarti menjadi bahagia. Nah ini ibu-ibu perhatikan baik-baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kedurhakaan istri yang keberapa ini? Yang ke-9, yaitu tidak bersyukur atas apa yang diberikan oleh suami, meskipun mungkin sedikit. Tetapi sang suami bekerja. Sang suami amanah, saleh. Allah bertakdir saja dia belum diberikan kelapangan rezeki, tapi dia semangat kerja. Dia semangat, dia bukan pemalas, dia bukan pengangguran, dia bertanggung jawab, tetapi belum ditakdirkan oleh Allah kelapangan rezeki. Maka sang istri jika tidak bersyukur kepada pemberian suami, nafkah suami yang sedikit tersebut, itu adalah kedurhakaan. Jika seorang perempuan tidak sanggup dengan hidup segala keterbatasan, gugat cerai. Hak dia untuk mencari kebahagiaan dengan laki-laki yang mungkin lebih mapan. Hak dia. Tetapi ketika sang suamimu bekerja, suamimu mencari nafkah, dan misalkan dia dapat sedikit dan dia tetap bertanggung jawab terhadap istrinya, memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya, maka pada saat itu wajib bagi istri untuk bersyukur. Durhaka seorang istri yang tidak bersyukur, apalagi melecehkan, meremehkan, merendahkan nafkah suami. Dikasih tas, berapa harganya? Tidak bisa saya membeli yang begitu mahal. Ini cuma 200.000. 200.000. Supan aku makai. Allahu Akbar. Ya, bersyukurlah sang istri mendapatkan istri yang bisa qanaah, puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Lihat ancaman bagi istri yang durhaka dengan jenis kedurhakaan seperti ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Munziri, oleh Imam An-Nasa'i, la yanzurullah, Allah tidak melihat ilam ra'ah, kepada seorang perempuan, la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Allah tidak melihat, artinya tidak ditoleh oleh Allah kepada seorang perempuan yang tidak bersyukur kepada suaminya, padahal dia sebagai istri tidak pernah tidak memerlukan suaminya, sangat memerlukan suaminya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa Nabi Muhammad SAW menyebutkan seorang istri yang tidak bersyukur terhadap suaminya, perbuatan ini disebut sebagai kekufuran, meskipun tidak mengeluarkan agama Islam. Dan perbuatan seperti ini bagi seorang istri menyebabkan dia masuk ke dalam neraka jahanam. Hati-hati ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, sabarlah dengan keadaan ekonomi suamimu. Dari Asma
anak perempuan Zaid al-Ansariyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, marra bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana fi jiwari atrabin li fasallama alaina iyyakunna wa kufral munaimin. Suatu ketika Rasulullah SAW melewati kami dan kami sedang duduk-duduk. Lalu Rasulullah SAW mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menunjukkan bahwasanya boleh seorang lelaki mengucapkan salam kepada para perempuan asal dijamin aman dari fitnah. Kemudian Rasulullah SAW berpesan, hati-hati kalian wahai para perempuan dari sikap kekufuran terhadap orang yang memberikan nafkah kepada kalian. Lalu lalu para perempuan tersebut bertanya, wa ma kufral munaimin? Apa yang dimaksud dengan kekufuran kepada orang yang memberikan nikmat kepada kalian? Kemudian Rasulullah SAW bahkan menjelaskan secara rinci. Perhatikan ini ibu-ibu, saudari-saudari muslim. La'alla ihdakunna tatulu aimatuha min abawaiha. Mungkin ada seorang anak perempuan dimanja oleh kedua orang tuanya, thumma yarzuquhallahu zaujan, lalu Allah memberikan rezeki kepada anak perempuan ini dengan suami, wa yarzuqu minhu waladan, kemudian dari suami ini akhirnya mereka punya anak, fataghdabul ghadbah fatakfur, lalu sang anak perempuan ini mungkin sedang kesal dengan istrinya, dengan suaminya, akhirnya dia mengkufuri seluruh kebaikan suami selama ini dengan mengatakan ma raaitu minka khairan qat, aku tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun dari engkau wahai suamiku. Kalau ulun suaminya, anak kita 5, tuh anak 5 kebaikan apa lagi? Pahamlah. Ya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan suami kadang-kadang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dia itu pelupa. Misalkan seorang suami keluar dari kantornya, dia ingin berbuat baik kepada istrinya. Dia telepon, sayang, mau pulang nih, mau dibelikan apa? Dia udah niat baik. Sang istri mengatakan, nasi goreng dibelokkan sebelah kiri itu ada yang nyaman gitu. Siap, 86 siap. Langsung jalan. Terlihat martabak. Kada ingat nasi goreng. Nungkar martabak si suami ini. Sampai rumah. Sang istri kan nasi goreng. Pas dibuka. Kenapa martabak pian tukar? Dasar pian nih. Kada pernah perhatian lawan ulun. Kada pernahnya ini nah durhaka. Pahamlah pian acil-acil. Ocil. Paham ya. Bismillah. Ya. Kata-kata kada pernah pian tu perhatian ulun. Padahal sekali itu hanya keingat. Ini hati-hati para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah berapa itu? 9. Taib. Ujar laki-laki tambah lagi setai. Sudah gen 9 itu aja ya. Ya, itu saja sudah panas telinga mendengarnya. Mudah-mudahan antara lelaki dan suami benar-benar bisa menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing. Nah, masih ada waktu sekitar beberapa menit. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Silakan kasih mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan bahwa banyak sekali hal-hal yang terkena pada istri durhaka. Mungkin kalau kita interpretir tadi banyak sekali Pak. Pertanyaan Ana, bagaimana caranya istri menghapus kedurhakaan itu? Apakah perlu minta satu-satu disebutkan atau cukup secara global? Itu yang pertama. Yang kedua saya ini suaminya menuntut nih. Saya juga tadi melihat bahwa banyak yang berlaku pada istri. Bagaimana dengan anak perempuan kita yang juga
mungkin mendekati kemaksiatan gitu Pak Ustadz. Terima kasih. Baik. Bismillah, walhamdulillah. Maka jawabannya adalah jika seorang istri pernah mengerjakan hal-hal yang merupakan kedurhakaan tadi, maka itu berarti dia wajib minta ridha kepada suaminya. Dan ada dua konsep yang disebutkan oleh Rasulullah SAW untuk perempuan agar dia selamat dunia akhirat. Suatu ketika Rasulullah SAW bertemu dengan bibinya Husain bin Mihsan. Bibinya. Ada seorang sahabat Rasulullah SAW bernama Husain bin Mihsan. Ada bibinya. Bibinya ini bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Adzatu ba'lin, wahai bibi Husain, apakah engkau mempunyai suami?" Kemudian sang bibi menjawab, "Na'am." Iya wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan konsep pertama, menjadi istri yang sukses. Beliau mengatakan, "Kaifa anti lahu?" Bagaimana sikapmu terhadap suamimu? Itu yang selalu harus ada dalam benak seorang istri. Bagaimana sikap saya yang terbaik kepada suami saya? Dari mulai pelayanan di atas ranjang, makanan, kemudian pakaian, dan seterusnya. Bagaimana sikap seorang istri kepada suaminya? Itu konsep pertama. Perbaiki sikap istri terhadap suaminya. Kemudian Rasulullah SAW dijawab oleh sang bibi, "Ma'aluhu illa ma'azaztu anhu." Aku tidak pernah meremehkan untuk mengurusnya wahai Rasulullah. Ya, untuk mengurusnya wahai Rasulullah. Kecuali yang aku sudah tidak sanggup lagi. Nah, ini kan kadang-kadang kita dapati memang suami-suami, apalagi kalau sudah garing, ya, lebih manja dibandingkan anaknya. Dan ini bukan hanya suami-suami yang baru-baru, kai-kai itu saat garing maka dia kadang lebih manja kepada nini-nini dibandingkan cucu-cucunya. Maka pada saat itu perbaiki perlakuan seorang istri kepada suaminya. Kemudian Rasulullah SAW berpesan lagi dengan konsep yang kedua. Beliau mengatakan, "Unzuri aina anti minhu, innama huwa jannatuki wa naruk." Konsep yang kedua adalah perhatikanlah bagaimana perasaan suamimu terhadapmu. Ridha atau murka, senang atau tidak senang. Sesungguhnya suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Maka dari hadis ini kita jawab pertanyaan sang bapak, yaitu hendaklah dia minta ridha kepada suaminya. Adapun anak perempuan kita, maka pada saat itu dia diajari agar mencari ridha suaminya. Ada kisah menarik, ini mungkin Anda sampaikan dan Anda amalkan mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari. Anda sampaikan kepada anak-anak perempuan. Ada seorang qadhi Shuraih, seorang hakim yang bernama Shuraih. Kemudian Shuraih ditanya oleh seseorang, "Bagaimana kehidupanmu dengan suamimu, dengan istrimu?" Maka Shuraih berkata, "Mundu 20 sanah lam yakun khilafan baini wa baina zaujati fi kalimah." Semenjak 20 tahun tidak pernah kami bertengkar. 20 tahun. Lalu yang bertanya, apa kuncinya? Kata Shuraih, kuncinya adalah ketika saya sudah mengakad dia, kemudian saya masuk ke kamarnya, saya melihat wanita yang sangat cantik, sangat menggoda diri saya. Lalu saya sholat 2 rakaat. Lalu setelah itu ternyata istri saya sholat di belakang, salam bersama saya. Setelah saya ingin menjulurkan tangan saya untuk merasakan kenikmatan dunia,
Maka sang istri mengatakan, ala rislik, ala ma kunta. Tunggu sebentar. Ana gharibatun minka. Aku orang asing sebelumnya dari engkau. Kemudian sang istri berkata, aku tidak tahu apa yang menjadi kesukaanmu dan apa yang kamu tidak sukai. Sebutkan apa yang kamu sukai, sebutkan apa yang tidak kamu sukai. Yang kamu sukai aku berusaha untuk mengerjakannya, yang tidak kamu sukai aku berusaha untuk menjauhinya. Nah, ini tanamkan kepada anak-anak perempuan kita. Saya punya anak perempuan 2, Pak. PR berat ini. Saya punya pesantren perempuan. Makanya salah satu pesantren perempuan ini sesuai dengan pengalaman dan setelah rapat majelis pesantren, saya ketika baru bangun pesantren dan ini untuk tahun yang kedua pendaftarannya, kita sepakat bahwasanya seorang anak perempuan yang paling utama dia dibekali atasnya adalah ilmu agama, kemudian keterampilan menjadi istri dan menjadi ibu bagi anak-anak. 2 poin ini penting. Bahkan kami tidak terlalu ingin fokus untuk hafal harus 30 juz, enggak. Karena seperti pengalaman saya tidak terlalu diperlukan. Seorang anak perempuan menjadi ibu rumah tangga harus hafal 30 juz. Tetapi bagaimana dia menservis suami sampai suami benar-benar puas dengan pelayanan istri. Sampai suami tanganga dilayani oleh istri. Dan yang kedua, sampai anak-anak benar-benar terdidik oleh ibunya. Tidak perlu orang di luar dari ibunya. Saya tidak terlalu, kecuali kalau seandainya anak perempuannya ingin menjadi guru, ustazah, pendakwah, maka dia harus menuntut ilmu yang tinggi. Bahasa Arab yang bagus, hafal Al-Quran mungkin 30 juz, hafal hadis ini, hafal ini. Tapi kalau kembalinya nanti ke rumah tangga, menjadi istri dan menjadi ibu rumah tangga, maka yang diperlukan 2 hal itu, ilmu agama dan yang kedua keterampilan menjadi istri dan ibu rumah tangga. Sabar mendidik anaknya, ngajari anaknya Iqra. Kadang 1 hari cuma dapat 1 huruf karena anaknya sedang membandel. Sabar dia. Sebagian perempuan tidak sabar. Dan mudah-mudahan alumni dari pesantren saya tersebut jika sudah lulusan SMA siap untuk dinikahi. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Saya pernah ditanya teman saya, jika seorang anak pacaran tanpa diketahui orang tuanya dan orang tua tersebut sudah melarang anak itu, apakah dosa pacaran itu masih ditanggung orang tuanya? Perhatikan baik-baik. Kaidah asal la taziru waziratun wizra ukhra. Seorang tidak menanggung dosa orang lain, itu kaidah asal. Orang tua tidak menanggung dosa anaknya, itu kaidah asal. Seorang tidak menanggung dosa orang lain. Tetapi orang tua tetap akan dimintai pertanggungjawaban. Rasulullah SAW bersabda, ar-rajulu ra'in ala ahli baiti wa huwa mas'ulun anhu. Seorang lelaki, suami, bapak adalah pemimpin di tengah rumah tangganya dan dia penanggung jawab atas mereka. Ditanya oleh Allah kelak. Tapi untuk penanggung dosa tergantung sikap bapak. Apakah dia menjaga kesucian anak perempuannya? Apakah dia membiarkan anak perempuannya bergaul seenaknya? Tetapi bagaimanapun dia bertanggung jawab. Adapun menanggung dosa tergantung sikap adik orang tuanya. Wallahu a'lam. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun anhu. Seorang istri atau ibu adalah pemimpin di rumah suaminya dan dia penanggung jawab atas anak-anaknya. Nah, begitu. Wallahu a'lam. Saya seorang pemuda yang alhamdulillah sudah mengaji sunnah beberapa bulan terakhir ini. Yang ingin saya tanyakan, saya sedang menderita kecanduan istimna, masturbasi.
dan saya sudah lelah dengan lingkaran setan ini. Bagaimana saya melepaskan diri dengan kecanduan ini? Apakah saya termasuk orang munafik? Setiap dosa kesendirian menunjukkan kepada kemunafikan. Tetapi dengan bertanya ini, mudah-mudahan ini adalah takdir Allah agar pemuda yang bertanya ini dan pemuda yang semisal dengan ini termasuk diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan sebutkan dulu, kita berdoa dulu. Berdoa dengan nama-nama Allah yang husna, sifat-sifat yang ulia. Semoga kita dijauhkan dari dosa-dosa rahasia. Saya akan sebutkan dulu kaedah. Mudah-mudahan dengan kaedah ini bisa menjadi jawaban atas pertanyaan ini. La sa'adah illa bi ta'atillah. Wala ta'ah illa bitaufiqi minallah. Tidak ada kebahagiaan apapun dunia akhirat kecuali dengan taat kepada Allah. Maka wahai para pemuda dan pemudi yang sedang masturbasi, lezat mungkin dirasakan akan tetapi tidak bahagia. Kebahagiaan hati hanya ada dengan ketaatan kepada Allah. Salat, bermunajat, baca Quran, berzikir, duduk di majelis ilmu, itu kebahagiaan. Tidak ada ketaatan kecuali dengan ketaatan kepada Allah. Tidak ada kebahagiaan kecuali dengan ketaatan kepada Allah. Dan tidak ada ketaatan kecuali dengan petunjuk dari Allah. Maka mintalah petunjuk dari Allah. Sebagian orang Pak kalau berdoa cuma minta kepentingan-kepentingan duniawi. Minta rezeki, minta anak, minta jodoh, minta dilunaskan hutang, minta pekerjaan, minta usaha lancar, minta bini. Kedua minta, ya. Sebagian orang cuma minta kebaikan, tapi dia lupa untuk minta dimudahkan beribadah, mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Ini perlu doa. Bukankah Allah berfirman, ayatnya minimal 17 kali sehari kita baca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ibadah apapun, baik itu mengerjakan perintah atau menjauhi larangan, tidak akan bisa kita kerjakan kecuali dengan minta tolong. Minta tolonglah kepada Allah. Bagi saudara pemudi ini, minta tolonglah kepada Allah. Minta tolongnya itu enggak sekali dua kali, minta. Saya sering menggambarkan begini. Walillahil matsal, dan Allah lebih tinggi perumpamaannya. Ini Bapak, misalkan kita lagi main HP. Saya ada urusan di WhatsApp, urusan pesantren. Sibuk sekali, harus jawab sana, jawab sini. Karena keputusan ada di tangan saya, harus saya menentukan. Asik-asik begitu. Ada anak umur 4 tahun, Abdurrahman. Bah. Kan panas telinga. Maka, iya nak, apa? Itu antara makhluk dengan makhluk. Bagaimana antara makhluk dengan Allah? Yang Allah berfirman, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna rabbakum hayyun karim, yastahi min abdihi idza rafa'a yadayhi an yaruddahu masifra. Allah itu maha pemurah, maha pemalu. Allah malu jika hambanya mengangkat kedua tangannya, kemudian Allah kabulkan dengan sebuah kekosongan. Mintanya itu terus menerus. Ya Allah, ya. Minta, terus minta. Terus minta, terutama di waktu-waktu musyawarah. Minta, terus minta. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah berkata, saya sudah minta Ustaz, tapi tetap. Dan saya pernah mendapati yang lebih daripada ini. Seorang pemuda habis kajian ngejar saya. Ustaz, susah. Yang Ustaz katakan itu susah. Meninggalkan maksiat saat sendiri maksudnya. Susah Ustaz. Kenapa? Saya sudah merasakan Ustaz. Saya punya hard disk eksternal. Di dalamnya 1 GB video porno. Lalu setelah saya dengar kajian saya hapus. Sepekan setelahnya saya download 20 GB. Bahkan saya sampai melihatnya itu sampai menangis sambil istighfar. Tapi karena kecanduan. Maka saya katakan,
Ad-du'a yaf'alu bil mustahil 'indan nas. Doa mengerjakan sesuatu yang menurut manusia mustahil. Berdoalah kepada Allah agar diberhentikan dari maksiat. Salah satu doa yang sangat indah ambilan dari surat Al-Hujurat, Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, cintakan kepada kami iman dan indahkan iman itu di dalam kalbu kami. Bencikan kepada kami kekafiran, kemaksiatan, kekufuran, kefasikan. Dan berilah kami petunjuk. Minta terus itu, baca terus. Ya, Allah tidak akan pernah bosan sampai kita bosan. Berdoalah kepada Allah dan berhusnudzanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, saat sesudah istimna, saya tidak mengajari untuk yang seperti ini, tetapi ini adalah obat. Ambillah air wudhu, kemudian sholat, kemudian mandi junublah, kemudian sholatlah 2 rakaat, istighfar terus. Karena Allah Subhanahu Rasulullah SAW bersabda, wa atbi'il hasanata wa atbi'is sayyi'atil hasanah tamhuha. Ikutilah. Perbuatan dosa dengan perbuatan baik, maka perbuatan baik tersebut akan menghapuskan dosa. Wah Ustaz, ada solusi berarti nih? Bukan untuk meremehkan maksiat. Tetapi itu untuk cara bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga adalah jangan sendirian. Jangan sendirian. Karena ini namanya adalah dosa saat sendiri. Makanya dalam bahasa Arab masturbasi itu namanya al-'adah as-sirriyah. Kebiasaan rahasia. Maka jangan jadikan itu rahasia. Maksudnya keadaan kita jangan selalu sendirian. Di kamar, kunci. Biarkan orang bisa masuk kamar kita. Agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Apa hukum istri yang menolak keinginan suami yang ingin menambah anak lagi dengan alasan ingin istirahat dulu mengurus anak dan fokus belajar agama? Maka jawabannya diharamkan hal ini. Kecuali sang istri merasa sangat lemah. Kenapa? Karena tujuan menikah adalah mendapatkan keturunan. Tazawwadul wadud al-walud. Menikahlah dengan wanita yang pecinta, romantis dan memiliki banyak anak. Tujuan syariat dari menikah adalah memiliki banyak anak. Kecuali sang istri sangat lemah. Seperti misalkan, Ustaz, tahun yang lalu saya sebulanan Ramadan gak bisa puasa. Mengapa? Hamil. Tahun ini pinanya kada kau puasa lagi. Kenapa? Menyusui. Tahun kena pinanya kada kau juga. Kenapa? Hamil pulang. Nah, bisa apabila puasanya. Nah, ini kan lemah. Istrinya lemah. Ya, maka salah satu solusinya poligami tadi. Ya. Kata si bapak di samping saya, durhaka istri yang melarang suaminya poligami. Makanya tidak semudah itu wahai bapak. Ada seorang perempuan bertanya kepada syekh di Arab Saudi, ya syekh, apa hukumnya saya berdoa kepada Allah, ya Allah adkhilni wa zawji al-jannah. Ya Allah, masukkan saya dan suami saya ke dalam surga. Fa idza dakhalna al-jannah la tu'tihi hurul 'ain. Wahai Allah, kalau kami masuk ke dalam surga, jangan berikan kepada suami saya bidadari. Maka sang syekh menjawab, tubtulina fid dunya wa tubtulina fil akhirah. Kalian sudah menyiksa kita di dunia, tidak boleh poligami, di akhirat juga. Subhanallah kalian.
Ya. Baik. Sampai mana tadi kita lah? Jadi bingung. Karena ini live ini ditonton mamanya bisa. Ya. Taib, maka tidak boleh hukumnya, ya. Kecuali kalau seandainya perempuan lemah. Dan saya perlebar masalahnya, apa hukum KB? KB jawabannya adalah hukumnya asalnya tidak diperbolehkan. Baik untuk KB itu kan fungsinya dua, memutuskan sama sekali kehamilan atau mengatur kehamilan. Dua-duanya asal hukumnya tidak boleh dalam Islam. Disebabkan karena tadi tujuan dari syariat menikah dalam Islam adalah memiliki anak, keturunan. Kecuali kalau seandainya sang istri sangat lemah, seperti yang saya ceritakan tadi, setiap tahun hampir hamil. Maka pada saat itu dia boleh untuk mengatur. Itu pun dalam keadaan sangat terpaksa untuk menjaga kesehatan sang ibu. Wallahu a'lam. Yang manakah yang harus saya dahulukan, permintaan orang tua seperti ibu untuk menunaikan sesuatu atau mengantar istri membawa anak berobat ke rumah sakit? Jika ini pertanyaan dari suami, maka jawabannya ibu didahulukan. Ya, tetapi ingat jangan sampai menelantarkan istri. Ini sering terjadi, suami yang kurang dewasa dalam menghadapi dua perseteruan, yaitu istri dan mertua perempuan. Ini di mana-mana di dunia ini adalah international crime. Artinya perseteruan antara istri dengan mertua perempuan sangat sedikit sekali yang akur. Kenapa? Karena di sana ada kecemburuan antara perempuan dengan perempuan. Kata sang ibu, ini anak saya. Kata sang istri, ini suami saya. Maka diperlukan saat itu adalah, jadi yang diperlukan saat itu adalah suami yang penuh dengan hikmah. Dia wajib mendahulukan ibunya, tapi jangan sampai menelantarkan istrinya. Wallahu a'lam. Kami pernah bertengkar sampai besar. Terus istri terkadang keras, tidak nurut apa yang suaminya perintah. Mungkin karena saya juga sebagai suami. Mohon masukan untuk saya dan istri. Semoga kami menjadi suami istri yang saleh dan salihah. Begini para ikhwah. Ada penjelasan menarik dari surat Ar-Rum ayat 31 dengan tafsir Imam Ibnu Katsir. Ayatnya berbunyi begini, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan bagi kalian wahai para suami pasangan dari sejenis kalian. Pasangan dari sejenis kalian agar kalian tenang dengannya. Kata Imam Ibnu Katsir, kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh anak manusia, keturunan Adam, seluruhnya laki-laki, dan disuruh mencari bini dari selain manusia, maka sangat sulit mendapatkan ketenangan. Misalkan nih, seluruh anak Adam seluruhnya laki-laki, tidak ada perempuannya, disuruh mencari bini dari selain manusia, maka tidak mungkin seseorang akan mendapatkan ketenangan. Contoh, secantik-cantiknya warik tidak mungkin mendatangkan ketenangan bagi seorang lelaki manusia. Pahamlah biar warik. Ya. Maka secantik-cantiknya jin tidak mungkin mendatangkan ketenangan bagi suami dari jenis manusia. Bagaimana bisa mau tenang? Hendak diragap, hilang sidin ke sana. Ya, subhanallah. Ya, enggak mungkin. Nah, maksudnya adalah
apabila, ini perhatikan, suami istri yang sering-sering bertengkar, dikit-dikit bertengkar. Ya. Maka perhatikan, saya khawatir suami istri yang sering bertengkar salah satunya bukan manusia. Ya, berdasarkan keterangan tadi. Ya. Maka nanti yang bertanya ini pas lagi bertengkar, ayo yang manusia, ya, behinip manusia, yang warik aja yang jalan. Wallahu a'lam. Bagaimana menasihati pasangan yang meremehkan aurat kaki atau dan sikut yang selalu terlihat ketika keluar rumah? Kalau dikasih tahu pengototan, bahasanya pengototan. Ya. Maka jawabannya ini harus ada langkah-langkahnya. Yang pertama, sang suami harus memiliki ilmu batasan aurat bagi perempuan. Baru setelah itu dia ajarkan baik-baik kepada istrinya. Batasan aurat perempuan di hadapan suaminya. Batasan aurat perempuan di hadapan laki-laki yang merupakan mahramnya tapi bukan suami. Batasan aurat perempuan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Batasan aurat perempuan di hadapan wanita muslimah. Batasan aurat perempuan di hadapan wanita kafirah. Jar suami yang hadir, ulun kada tahu berata tu. Makanya belajar buntung ay. Ya, belajar. Nah, itu langkah pertama. Langkah yang kedua adalah sebutkan keutamaan. Keutamaan bagi perempuan yang menutup dengan sempurna auratnya. Yang ketiga, sebutkan ancaman-ancaman dalam agama yang menyebutkan seorang perempuan yang tidak menutup auratnya dengan sempurna. Kemudian yang keempat, berdoa kepada Allah agar sang istri taat kepada suaminya. Wallahu a'lam. Mohon nasihatnya untuk istri saya yang meremehkan aurat, ini sudah tadi, aurat kaki ketika keluar rumah. Semoga istri saya sadar dan tidak pernah meremehkan dosa, tidak menutup aurat. Istri sudah lama ngaji sunnah. Nah, ini seperti yang sudah saya ungkap tadi, mungkin salah satu penyebabnya adalah tidak tahu secara dalil syar'i bahwa kaki adalah apa? Aurat. Kaki itu aurat para ikhwah. Bagi perempuan kaki adalah aurat yang haram dan dosa besar. Ya, saya runut ya. Perempuan yang, ini salah satu langkah yang saya sebutkan tadi, yaitu mengancam ancaman. Perempuan yang memperlihatkan kaki dengan sengaja ke hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, maka dia satu, melaksanakan dosa besar. Dan dosa tidak dikatakan besar kecuali ketika diancam dengan laknat, murka, siksa atau azab tertentu di dunia atau akhirat. Dua, wanita ini terlaknat. Ya, Rasulullah SAW bersabda, saya kunu fi akhir ummati nisa'un kasiyat ariyat il'anuhunna fa innahunna mal'unat. Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Memakai pakaian tetapi telanjang maksudnya adalah sebagian ditutup, sebagian dibuka. Atasnya mungkin tertutup tetapi kakinya tidak ditutup. Laknatlah wanita-wanita tersebut dan sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Dua. Yang ketiga, wanita-wanita yang membuka auratnya termasuk kaki adalah wanita-wanita yang kelak di hari kiamat tidak memiliki cahaya untuk bisa berjalan di atas sirat. Mathalur rafilah fi zina fi ghairi mawdi'iha kamathali zulmah la nura laha. Perumpamaan wanita yang keluar dari rumahnya dengan dandanan, membuka auratnya tidak pada tempatnya, maka seperti gelap, tidak punya cahaya sama sekali. Tiga. Yang keempat, wanita-wanita yang membuka auratnya, dia sudah dosa besar, dapat laknat, tidak punya cahaya, dia dicap sebagai seorang munafik. Al-mutabarrijat, al-mutakhayyilat, hunnal munafiqat.
Wanita-wanita yang memperlihatkan auratnya, berangan-angan saja masuk dalam surga tetapi tidak taat kepada Allah, mereka adalah wanita-wanita munafik. 4. Yang kelima, wanita-wanita yang membuka auratnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, termasuk di dalamnya kaki yang dibuka, maka dia diancam dengan tidak masuk ke dalam surga, bahkan tidak mencium bau surga. Yang baunya bisa dicium dari ratusan tahun perjalanan yang sangat jauh. Misalkan di sini surga, di sini berjalan ratusan tahun, itu pun tidak mencium bau surga. Artinya sangat jauh dari surga. Rasulullah SAW bersabda, nisa'un kasiyat ariyat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha latujadu min masirati kadza wa kadza. Wanita-wanita yang memakai pakaian tapi telanjang, maka mereka tidak masuk ke dalam surga, tidak mencium bau surga meskipun bau surga sangat jauh. Berapa sudah tuh? 5. Yang keenam, wanita-wanita yang membuka auratnya, terutama kakinya, di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, maka mereka adalah wanita-wanita yang mengikuti ajaran iblis. Iblis salah satu ajarannya membuka aurat. Yang kedua, yang ketujuh, wanita-wanita yang membuka auratnya termasuk kakinya adalah wanita-wanita yang mengerjakan kebiasaan-kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani. 7 ancaman. Maka seorang suami harus menyelamatkan istrinya dan banyak-banyak berdoa untuk kepentingan istrinya. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga yang disampaikan bermanfaat. Dan saya mohon izin mungkin bulan November depan belum bisa datang karena ada pergi safar. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi pada waktu-waktu yang akan datang. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.